Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pertanyaan yang sering dibahas dalam bulan Zulhijjah terkait ibadah kurban, yang ibadah ini setiap tahun kita laksanakan. Nah, di antara pertanyaan-pertanyaan yang selalu dipertanyakan adalah ada tentang hukum berkurban, ada terkait tentang apakah memotong rambut dan kuku dibolehkan sejak tanggal 1, ada terkait menjual kulit hewan kurban, ada terkait apakah satu kambing untuk satu keluarga, ada juga terkait tentang bagaimana memasak sebahagian sebahagian dari daging hewan kurban oleh panitia, ada terkait bagaimana jika daging kurban itu dibagikan ke non-muslim, dan masih banyak lagi persoalan-persoalan seputar kurban. Nah, kesempatan kali ini kita akan bahas satu persatu terkait persoalan yang berhubungan dengan ibadah kurban. Permasalahan pertama terkait tentang kurban bergiliran. Artinya kadang-kadang tahun ini suaminya berkurban. Dalam satu keluarga ada suami, ada istri, ada anak. Nah, ketika suaminya tahun ini berkurban, maka ada semacam rencana seorang istri menyatakan kepada suaminya, kalau tahun ini abang yang berkurban, tahun depan saya lagi berkurban, kata istrinya. Nah, ini kan menarik untuk kita cermati. Bagaimana ini kebiasaan ini bahkan terjadi memang di masyarakat. Nah, kaitannya dengan apakah dalam satu keluarga itu cukup satu orang yang berkurban. Nah, kalau kita lihat hadis-hadis Nabi tentang berkurban ini, ada hadis yang menjelaskan tentang Nabi berkurban untuk keluarganya. Disebutkan dalam suatu hadis, Nabi mengatakan, Allahumma taqabbal minni, atau dalam hadis lain, ya Allah, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni wa min Muhammadin wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban dariku dan keluargaku dan umatku. Nah, dari sini muncul pemahaman bahwa dalam satu keluarga itu satu kambing itu sudah mewakilkan untuk keluarga. Apakah memang begitu pemahamannya? Ini sebenarnya terkait tentang mana yang utama. Kalau kita lihat, Nabi satu tahun itu pernah berkurban 100 ekor unta. 100 ekor unta itu kalau kita ukur dengan keadaan sekarang, satu ekor unta itu harganya 35 juta. Kemudian kalau Nabi berkurban 100 ekor unta, 35 juta kali 100, artinya lebih kurang 3,5 miliar. Nah, belum ada kita mendengar dari di antara kita kaum muslimin berkurban senilai 3,5 miliar. Nah, itu kalau mampu kita, itu tingkat tertinggi. Tapi ada kalanya Rasulullah berkurban untuk keluarganya, wa ali Muhammad. Bahkan ini menunjukkan bahwa tingkatan kurban itu ada tingkat tinggi, ada yang sedang. Andai orang cuma memiliki satu kambing, itu kan ceritanya andai. Dia memiliki kemampuannya untuk satu ekor kambing, lalu dia niatkan untuk keluarganya,
maka otomatis kebaikan, keberkahannya dapat untuk satu keluarga itu. Tapi kalau dia mampu untuk umpamanya keluarganya 7 orang sama suami istrinya berkurban untuk 1 ekor sapi, tentu itu baik, lebih baik tentunya. Jadi tidak dipahami harus 1 ekor kambing itu untuk keluarga. Nah, kadang-kadang kekeliruan memahami tentang ini, orang untuk menutupi, untuk menyederhanakan, akan sama saja 1 ekor kambing dengan 1 ekor sapi, 1 ekor unta. Oh, tentu tidak sama. Jadi ada level tertinggi, ada yang sedang, ada yang seminim-minimnya tetap berkorban. Masalahnya sang istri bicara sama suaminya, tahun ini suaminya, tahun depan saya lagi katanya. Ini persoalan yang harus diluruskan. Kaitannya dengan ibadah ini terkait juga dengan kepemimpinan. Kalau seorang istri minta atas nama dia, maka dia berkorban untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia serahkan itu kepada suaminya, maka otomatis dia akan dapat kebaikannya. Ini sama dengan gambaran seorang imam. Kan tidak bisa seorang istri mengatakan kepada suaminya, "Bang, hari ini abang sholat zuhur jadi imam, nanti saya sholat asar jadi imam." Tidak bisa. Karena ini perkara bahwa kepala keluarga itu suami. Nah, oleh karena itu boleh saja mengatasnamakan istri, tapi hanya untuk dirinya. Nah, andai dia serahkan kepada suaminya, maka untuk seluruh keluarga dia bisa dapatkan. Nah, itu diantara hal yang perlu dijelaskan terkait tentang apakah korban bergiliran itu hukumnya. Tapi ini terkait yang afdaliyahnya memang seorang suami berkorban untuk keluarga besarnya.